Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini, kita mau memuji meninggikan Tuhan. Melalui ibadah online hari ini, mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Mari kita memuji Dia, meninggikan nama-Nya. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita mau masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat satu lagu puji. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini Engkau yang beracara ya Tuhan. Ya, Engkau selalu menyertai ibadah pada pagi hari ini dari permulaan sampai akhirnya Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang boleh dimuliakan, nama-Mu saja boleh ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu, mari kita angkat satu pujian sukacita. Kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan kita. Haleluya. Kita angkat lagu satu, sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Biarlah pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati, kita mempersiapkan untuk mendengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan satu berdoa. Biarlah doa membuka segala sesuatu. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami,
firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa buat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian kami bagi Tuhan. Biarlah korban pujian kami menjadi tumpah yang harum di hadapan Tuhan. Engkau disenangkan melalui puji-pujian kami pagi hari ini. Dan tiba saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, baik hamba yang menyampaikan, bahkan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, adalah harta hikmat dan pengetahuan firman, karuniakan kepada kami semua, sehingga firman Tuhan memberkati kami pagi hari ini. Kami sambung berkat firman Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Kita boleh memuji nama Tuhan. Kita boleh menyembah Dia karena memang Dia layak untuk kita puji, kita sembah untuk selama-lamanya. Haleluya. Dan pagi hari ini mari kita akan buka bersama-sama firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang ketiga. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Filipi pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan kita firman Tuhan kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ayat-ayat yang barusan kita baca ini adalah pengalaman daripada Rasul Paulus sendiri. Dia menceritakan bagaimana pengalamannya sejak dia ditangkap oleh Tuhan sampai pada akhirnya dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat-ayat semua di situ menggambarkan bahwa Paulus ini dia adalah seorang Romawi, dia adalah orang Israel, keturunan Israel yang sejati. Tetapi di sisi yang lain juga dia mendapatkan surat kuasa untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam rencananya itu Tuhan tidak membiarkan dia untuk membinasakan orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita melihat dari ujung daripada cerita ini adalah akhirnya Paulus berteguh di hadapan Tuhan. Dia ditangkap oleh Tuhan, bahkan bukan saja ditangkap menjadi orang biasa, orang percaya biasa, tetapi dia juga menjadi seorang pelayan atau hamba Tuhan, bahkan rasul yang hebat dipanggil oleh Tuhan pada zaman itu. Dan di ayat kedua di sini mengatakan bahwa bukan seolah-olah aku telah menangkapnya. Hal ini aku telah melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dari ayat-ayat ini kita bisa membaginya, saya membaginya dalam 3 bagian. 3 poin penting yang dapat kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini adalah: yang pertama,
kita melihat Paulus, dia adalah orang yang berani melepaskan diri daripada masa lalunya. Dia bisa menjadi seorang pelayan, bahkan seorang rasul yang hebat, karena dia mampu melupakan apa yang di belakangnya. Kalau kita perhatikan ayat-ayat di atasnya, dikatakan bahwa jika ayat yang keempat bagian B dikatakan, jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disuruh pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Bayangkan si Paulus ini, dia ini orang keturunan Israel dari suku Benyamin, dia orang Ibrani asli, dia adalah seorang penganiaya jemaat, penganiaya orang-orang percaya kepada Tuhan. Itulah masa lalu dia. Tetapi di ayatnya yang tadi kita baca, ayat yang ke-13, dikatakan bahwa saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dia mampu melupakan apa yang di belakang dia. Dia menganggap bahwa pengenalannya akan Kristus Yesus itu adalah lebih dari segala-galanya. Makanya di ayat yang ke-7 dan ke-8 dari Filipi pasal 3 ini dikatakan bahwa, ditulis, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dulu dia menganggap kalau dia menganiaya jemaat, dia menganggap itu dia hebat, itu merupakan satu keuntungan. Namanya semakin populer karena dia bisa membunuh orang-orang percaya dengan Kristus saat itu. Tetapi di ayat yang ke-7 ini, ayat yang ke-7 dikatakan bahwa apa yang merupakan keuntungan baginya dahulu, sekarang dianggap rugi karena Kristus. Pengenalan akan Kristus membuat dia merasa rugi. Karena kenapa? Sejak dari awal Tuhan tidak menangkap dia untuk menjadi hambanya. Tapi kita ingat firman Tuhan yang berkata bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita, rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Jadi firman Tuhan katakan bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Dan ketika saat dia akan pergi dan menganiaya umat Tuhan di sana, di saat itulah dia berjumpa dengan Tuhan, dan waktu tepat untuk Tuhan menangkap dia. Bahkan dia menjadi orang pelayan Tuhan, bahkan seorang rasul yang besar dalam sejarah kekristenan pada saat itu. Dan ayat ke-8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dia menganggap apa yang pernah dia lakukan dahulu itu satu kerugian besar. Setelah dia percaya kepada Tuhan, setelah dia menjadi hamba Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Biarlah hari ini kita mengambil satu pelajaran berharga dari Rasul Paulus ini. Saya percaya kita semua punya masa lalu yang kelam, mungkin dahulu kita bukan orang yang baik-baik, mungkin orang yang hidup dalam dosa, lumpur dosa, yang banyak sekali kesalahan, kejahatan yang telah kita buat dahulu. Tetapi biarlah seperti apa yang pernah dialami oleh Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan, biarlah hidup kita juga diubahkan, dipulihkan sama seperti dia pulihkan kehidupan Paulus. Dan saya percaya itu, setiap kita sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, biarlah kita mengambil satu sikap yang benar. Kita meninggalkan masa lalu kita melupakan segala sesuatu di belakang kita, dan kita menganggap itu semuanya sampah yang harus kita tinggalkan semuanya, yang harus kita kubur dalam-dalam. Dan yang harus kita lakukan hari-hari adalah terus
kita hanya kepada Kristus Yesus. Supaya apa? Kita semakin mengenal Dia, semakin mencintai Dia dalam pendirian kita kepada Tuhan. Dan itulah hal pertama yang kita bisa belajar. Kalau Paulus bisa melupakan masa lalunya, dia melupakan apa yang di belakangnya, yang merupakan satu kebanggaan sebelum dia percaya kepada Tuhan. Tapi saya percaya hal ini juga kita bisa lakukan. Dan biar Roh Kudus yang akan menolong kita, sehingga kita sanggup untuk melupakan apa yang di belakang kita, dosa, perbuatan-perbuatan kejahatan yang sudah kita lakukan sebelum kita datang kepada Tuhan. Biar kita tanggalkan semuanya itu, kita lupakan semuanya itu. Karena apa? Saat kita menyerahkan hidup kita, terima Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan 2 Korintus 5 ayat 17, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Dan biarlah kehidupan kita yang saat ini kita jalani adalah kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kehidupan manusia baru yang telah diperbaharui. Untuk apa? Semakin kita setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Puji nama Tuhan. Biarlah kita mempelajari hari ini apa yang pernah dialami oleh Paulus, itu menjadi pelajaran berharga buat kita pagi hari ini. Kita berani ambil satu keputusan. Kita mau tanggalkan manusia lama kita, dan kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus supaya hidup kita semakin dibaharui, semakin diubahkan, semakin dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Itulah poin pertama yang kita bisa belajar hari ini. Kita mau tanggalkan masa lalu kita. Kita mau lupakan masa lalu kita, apa yang sudah di belakang kita. Kita mau tinggalkan. Dan yang kita jalani hari-hari ini adalah kehidupan yang baru, manusia yang telah diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan menjadi ciptaan dalam Kristus Yesus. Dan yang kedua yang kita bisa belajar hari ini adalah, kita perhatikan di ayat yang ke-13 tadi dikatakan bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus dia bukan saja melupakan apa yang di belakangnya, tetapi langkah yang berikut yang dia lakukan adalah mengarahkan seluruh pandangannya hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup mengubahkan secara sempurna dalam kehidupannya. Dalam hari-hari ini kita mau belajar. Kita bukan saja meninggalkan manusia lama kita. Kita bukan saja meninggalkan kehidupan kita yang lama, tetapi langkah berikut yang harus kita lakukan hari-hari ini sebagai orang percaya kepada Tuhan adalah terus mengarahkan pandangan kita, tujukan mata kita hanya kepada Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan kehidupan kita secara sempurna. Firman Tuhan katakan di Mazmur 34, mari kita buka bersama-sama. Mazmur 34 ayatnya yang ke 34 ayatnya yang ke 6 dikatakan bahwa Mazmur 34 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, tujukanlah pandanganmu kepadanya. Di sini adalah huruf besar. Ini menunjukkan adalah Tuhan. Artinya kita mau tetap menunjukkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Setelah kita dipanggil oleh Tuhan, kita setelah menjalani kehidupan yang baru oleh Tuhan, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah arahkan pandangan kita, tujukan pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus yang sempurna itu, bukan kepada yang lain, bukan kepada para gembala, bukan kepada pelayan-pelayan Tuhan, kepada jemaat siapa-siapa, tetapi firman Tuhan di dalam Mazmur itu katakan bahwa tujukanlah pandanganmu hanya kepada Tuhan.
maka mukamu akan berseri-seri, kamu akan bersuka cita, kamu akan bersenang-senang karena perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan atas kehidupanmu ketika kita tujukan mata kita hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Kenapa kita harus hanya tujukan pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus? Karena kalau kita tujukan pandangan kita kepada yang lain, baik itu mungkin hamba Tuhan atau jemaat atau pelayan Tuhan, dia juga manusia. Dia bisa membuat kita kecewa, dia bisa membuat kita lemah melalui perkataan atau ucapan, perbuatan, tindakannya bisa buat kita kecewa. Tetapi kalau kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan kita tidak akan malu tersipu-sipu, tetapi yang terjadi adalah kita akan berseri-seri, kita akan bersuka cita, karena Tuhan pasti melakukan bagian dalam kehidupan kita, asalkan kita mau tetap tujukan mata kita hanya kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Jangan sampai ada yang mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan. Biasanya kalau orang sudah masuk dalam gereja, biasanya dia gampang kecewa, bahkan bisa meninggalkan pelayanan, bisa meninggalkan gereja. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia pandangannya dia tidak tujukan kepada Tuhan, tetapi kepada manusia. Dikiranya semua orang dalam gereja itu semuanya orang rohani, orangnya semuanya baik. Tapi ternyata dia lupa bahwa yang namanya manusia, siapapun dia, pasti satu saat akan mengecewakan kita. Makanya firman Tuhan dikatakan bahwa firman Tuhan mencatat bahwa jangan berharap kepada manusia karena dia mengecewakan kita. Jangan mengandalkan manusia, dia akan mengecewakan kita, siapapun dia. Jangan pernah kita andalkan manusia. Sehebat-hebatnya dia, satu saat kita akan kecewa karena dia lemah. Dia bisa membuat salah, dia bisa membuat satu keputusan yang salah sehingga membuat kita kecewa. Makanya kita memperhatikan baik-baik firman Tuhan hari ini. Tujukan mata kita hanya kepada Tuhan, seperti firman Tuhan dari Paulus ini. Dia katakan setelah dia datang kepada Tuhan, dia hanya mengarahkan pandangannya, dia hanya menunjukkan pandangannya hanya kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan dia. Puji nama Tuhan. Kita mau kembali kepada Filipi tadi. Poin yang pertama, kita tahu kita harus bisa melepaskan diri daripada masa lalu kita. Kita masuk dalam kehidupan baru, dimensi yang baru dalam Tuhan. Hidup yang diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan, yaitu kehidupan baru dalam Tuhan. 2 Korintus 5 yang tadi saya katakan bahwa yang kita jalani hari-hari adalah kehidupan yang baru, manusia baru yang terus dibaharui dari hari ke hari, terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan poin yang kedua yang tadi kita pelajari adalah kita harus terus melangkah di dalam Tuhan. Terus tunjukkan pandangan kita hanya kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Puji Tuhan. Kita lanjut lagi pelajaran yang ketiga. Poin yang ketiga yang kita bisa belajar hari ini adalah kita melihat ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Setiap kita orang percaya, kita bukan sekedar dipanggil oleh Tuhan, tapi ada satu hal yang Tuhan rindukan adalah kita harus berlari-lari kepada tujuan dan panggilan Kristus kehidupan kita. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan tetap punya tujuan, Tuhan punya maksud, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang aktif untuk mencapai tujuan itu. Untuk apa? Kita semakin hari berlari-lari kepada panggilan atau tujuan Kristus memanggil kita.
sehingga hidup kita semakin serupa dengan Kristus, menggenapkan rencananya di dalam kehidupan kita. Di Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan, Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yang saya maksudkan adalah ayat yang ke-16. Tuhan katakan, bukan kamu memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kita harus mengetahui itu, bahwa kita dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan itu adalah tujuan Kristus dalam kehidupan setiap orang percaya. Setiap orang percaya dipanggil oleh Tuhan, pasti ada maksud dan tujuannya di dalamnya, supaya hidup kita semakin berbuah-buah, hidup kita semakin menyenangkan Tuhan, supaya apa? Hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Seperti pujian yang sering kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Supaya apa? Selagi kita masih kuat, mari kita pergunakan waktu dan kesempatan untuk mencapai panggilan Tuhan yang tertinggi, supaya hidup kita menjadi berkat, hidup kita berbuah-buah, sehingga dimanapun kita berada, buah itu kelihatan dan bisa dinikmati oleh orang lain. Artinya hidup kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dan itu adalah tujuan Tuhan. Dan Paulus, dia adalah orang yang bukan pasif. Dikatakan dia berlari, dia berusaha sekuat tenaga. Dia bukan orang yang pasif, dia bukan orang yang terima bersih, tapi dia punya tekad, dia punya usaha, bahwa dia dipanggil oleh Tuhan, dan dia tidak sia-siakan kesempatan itu, tapi dia berlari-lari kepada tujuan itu. Sehingga selagi dikatakan bahwa kesempatan itu masih ada, dia mempergunakan untuk mencapai tujuan dan panggilan Kristus, sehingga hidupnya menjadi berkat buat orang lain. Dan kita bisa melihat dari bagian dari Alkitab ini atau Perjanjian Baru, hampir lebih dari setengah daripada Perjanjian Baru ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan itu yang luar biasa, dan kita mau belajar. Dan biarlah hari ini kita juga mau belajar seperti Rasul Paulus ini. Kita mau berlari, kita berusaha, kita bertekad, kita mempergunakan waktu-waktu kita hari ini untuk berlari-lari kepada tujuan dan panggilan Kristus atas kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi berkat buat orang lain. Karena kita tahu hidup ini adalah kesempatan, sehingga kita tidak sia-siakan waktu dan kesempatan ini, tapi kita pergunakan sebaik mungkin, supaya apa? Kita selagi kita masih kuat, kita bisa melayani Tuhan, melayani sesama, kita bisa menjadi berkat di mana saja Tuhan tempatkan kita. Artinya dimanapun kita tinggal saat ini, disitulah Tuhan utus kita untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Puji nama Tuhan. Itulah 3 pelajaran penting yang kita bisa ambil dari pengalaman Paulus. Yang pertama tadi, dia melupakan apa yang ada di belakang. Dan yang kedua, setelah dia ditangkap oleh Tuhan, dia terus mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan, sehingga dia akan dipakai oleh Tuhan. Dia harus masuk dalam tujuan panggilan Tuhan untuk kehidupannya, sehingga kehidupannya menjadi berkat dimanapun dia berada. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Jangan tujukan mata kita atau pandangan kita kepada yang lain,
tapi tujukan mata kita, pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, marilah kita hari ini, mulai hari ini, kita mau berlari-lari. Kita mau berlari menuju kepada panggilan Tuhan yang tertinggi untuk mencapai tujuan Tuhan. Tuhan katakan tadi bahwa Tuhanlah yang memilih kita. Bukan kita memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih kita untuk masuk ke rencananya, supaya hidup kita berbuah-buah dan hidup kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat hari ini, biarlah menjadi berkat untuk kita semua. Berdoa, biarlah kita menjadi jemaat yang berani ambil keputusan, lupakan apa di belakang, mengarahkan pandangan hanya kepada Tuhan Yesus, dan berlari-lari kepada tujuan dan panggilan Kristus, sehingga hidup kita menjadi berkat di tengah dunia ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan karena pengalaman dari Paulus memberkati kami. Kami belajar 3 hal penting hari ini. Paulus adalah ketika engkau memanggil dia ya Tuhan, dia adalah orang yang berani melupakan masa lalunya, melupakan apa yang di belakangnya. Dia mengarahkan pandangan hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dan dia juga orang yang berlari-lari kepada tujuan panggilan Tuhan, sehingga hidupnya memuliakan Tuhan, hidupnya menjadi berkat, hidupnya semakin berbuah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Demikian juga jemaat Bapa hari ini di tempat ini, biar mereka menjadi jemaat yang berani meninggalkan masa lalu, kehidupan yang lama, dan mereka hidup kehidupan yang baru yang di dalam Tuhan, mengarahkan pandangan hanya kepada Tuhan Yesus dan berlari-lari kepada tujuan dan panggilan Tuhan. Hidup mereka menjadi berkat. Doa kami pagi hari Tuhan, Engkau kuduskan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati mereka dengan berkat pengenalan takut akan Tuhan. Tobat kuatkan mereka ya Tuhan untuk menjalani kehidupan, menjalani panggilan Tuhan kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Berdoa ya Bapa, seluruh jemaat-Mu kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang sakit. Tuhan, Engkau melawan mereka, Engkau sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit, yang lemah, Tuhan Engkau berikan kekuatan baru. Yang susah, yang sedih, Tuhan hiburkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau yang menopang, Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang bersama-sama mereka dalam suka maupun duka mereka ya Tuhan. Apapun persoalan mereka hari ini, kami yakin dan percaya mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan menjalani kehidupan jemaat ya Tuhan. Bapak Gembala kami Tuhan, kami berdoa dulu hamba-Mu, terus berkati hamba-Mu senantiasa dimanapun hamba melayani Tuhan. Berkati Bapak, buatkan pula roh terus menyala-nyala dalam melayani Kau bersama keluarga, anak, menantu dan cucu. Hidup mereka terpelihara sempurna dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Berkati gereja-Mu dan kami rindu satu saat kami tidak lagi beribadah online, kami beribadah offline, kami berjumpa ya Tuhan di gereja, beribadah memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami telah diberkati hari ini. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami terima berkat daripada-Mu ya Bapa. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada-Mu dan berikan Engkau kasih karunia dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh yang Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menyebut kita orang-orang percaya kepadanya untuk hidup bersama Tuhan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.